Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yunus dengan NIM 08051182025012. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang praktikum dasar-dasar akustik, yaitu judulnya Profil Kecepatan Suara dalam Air. Baiklah, adapun tujuan dan manfaat dari profil kecepatan suara tersebut adalah itu mahasiswa bisa menggambarkan profil kecepatan suara dalam laut berdasarkan variasi temperatur, salinitas, dan kedalaman. Adapun manfaatnya agar mahasiswa bisa menggambarkan profil kecepatan suara dalam laut berdasarkan variasi temperatur, salinitas, dan kedalaman. Baik, selanjutnya dahuluan. Kecepatan suara merupakan faktor yang sangat penting dalam survei akustik, terutama survei batimetri. Hal ini disebabkan kecepatan suara dalam air memiliki nilai yang tidak selalu sama untuk setiap wilayah, sehingga langkah awal untuk melakukan pemetaan laut atau marine mapping adalah melakukan perhitungan terhadap kecepatan suara di wilayah tersebut. Selanjutnya itu conductivity temperature and depth merupakan alat yang digunakan dalam sampling oceanografi untuk mengukur salinitas laut, suhu, serta kedalaman air laut pada tempat dan kedalaman yang diinginkan. Alat ini terdiri dari 3 sensor utama, yaitu 1 sensor tekanan untuk pengukuran kedalaman, yang kedua termistor sebagai sensor suhu, yang ketiga sel induktif atau conductivity sebagai sensor salinitas. Juga dapat diberikan sensor tambahan seperti sensor klorofil, kekeruhan, oksigen, dan sebagainya. Selanjutnya SVP. SVP adalah alat yang digunakan untuk memberikan nilai sound velocity di setiap kolam kedalaman air di sekitar area survei. Dalam kegiatan survei dan pemetaan hidrooceanografi, kecepatan rambat suara termasuk bagian dari aspek hidrografi maupun oceanografi. Terutama pada survei batimetri, kecepatan rambat suara sangatlah berpengaruh terhadap koreksi dari hasil pemeruman. Selain pasang surut, kecepatan rambat suara dapat diukur dengan alat sensor yang disebut Sound Velocity Profile atau SVP, maupun dengan Conductivity Temperature and Depth atau CTD. Bisa dilihat untuk gambarnya. Baiklah, di sini yang pertama itu yang A ini perairan barat daya Sumatera, yang B ini perairan Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk kedalamannya itu sangat berbeda. Untuk perairan barat daya Sumatera dimulai dari 1,5 hingga 750. Sedangkan dengan perairan Nanggroe Aceh Darussalam dimulai dari kedalaman 50 meter sampai 840 meter. Lanjut untuk temperatur suhu dari perairan barat daya Sumatera yaitu 28,86 sampai dengan 7,58 derajat. Untuk suhu dari perairan Nanggroe Aceh Darussalam yaitu 28,65 derajat hingga 7,18 derajat. Dan salinitasnya bisa dilihat rata-rata itu 33 sampai dengan 34 di perairan barat daya Sumatera. Sedangkan untuk perairan Nanggroe Aceh Darussalam itu rata-rata 33 sampai dengan 35 PSU. Lanjut, di sini ada rumus persamaan Mackenzie. Adapun penjelasan dari rumus tersebut yaitu C sama dengan kecepatan suara, T sama dengan temperatur, D sama dengan kedalaman, dan F sama dengan salinitas. Rumusnya yaitu C sama dengan 1448,96 ditambah 4,591 temperatur dikurang 5,304,10 pangkat min 2 T kuadrat ditambah 2,374
dikali 10 pangkat 5 min 4 T pangkat 3 ditambah 1,34 buka kurung S dikurang 35 ditambah 1,6 1,63, 10 pangkat min 2 D ditambah 1,675 dikali 10 pangkat min 7 D kuadrat dikurang 1,025 dikali 10 min 2 T buka kurung S dikurang 35 tutup kurung dikurang 7,139 dikali 10 pangkat min 13 TD pangkat 3. Adapun batasan dari persamaan Mackenzie yaitu T sama dengan min 2 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk salinitas sama dengan 25 dikurang 40 ppt. Sedangkan untuk Z sama dengan 0 sampai 8.000 meter. Baiklah, langsung saja kita ke perhitungannya, yaitu perairan barat daya Sumatera. Yang pertama itu diketahui depth sama dengan 5 meter, temperaturnya itu 28,86, untuk salinitasnya itu 33,8 PSU. Baiklah, langsung saja untuk kita ke rumus, itu rumus Mackenzie, itu langsung C sama dengan 144,8 ditambah 4,591 T dikurang 0,05 304 T. Selanjutnya ditambah dengan 2374 dikali 10 pangkat min 4. Lanjut lagi ditambah 1,24 dan seterusnya. Lanjut setelah itu kita setelah dapat dari yang bagian pertama ini, lanjut kita ke yang bawahnya, yaitu 144,8,96 ditambah 4,591 buka kurung 28,86 tutup kurung dikurang 0,05304 lalu dikali 3 dikurang 35 dikurang 7139 dikali 10 dikurang 10 pangkat min 13 T. Lanjut habis itu C sama dengan 14,48,96 ditambah dengan 132,496 dikurang dengan 0,05304 dikali 832,8996 ditambah dengan 2,374 dikali 10 pangkat min 4. Setelah itu dari persamaan ini kita sederhanakan menjadi, ini kan masih tidak sederhana, lalu kita sederhanakan lagi menjadi diketahui depth sama dengan 5 meter, temperaturnya yaitu T sama dengan 28,86, salinitasnya itu 23,08 PSU. Lanjut lagi, habis itu kita sederhanakan tuh yang tadi. Lanjut ke C sama dengan 15,81,4562 dikurang 44. Lanjut 44,176994784 ditambah 5,7065 ditambah kita buka kurung dikurang min 2,5725 tutup kurung ditambah 0,02445 ditambah 3,7685 dikali 10 pangkat min 7, ditambah lagi 0,5679648 dikurang 0,953564475 dikali 10 pangkat min 8. Setelah itu kita turunkan, itu C sama dengan 1537
3,279265216 ditambah 3,13337 ditambah 37687.500 sekian ditambah 0,567965. Nah, terus hasil akhirnya yaitu C sama dengan 1541,00538 meter per sekon. Baiklah, selanjutnya setelah kita menghitung dari perhitungan menggunakan rumus Mackenzie, lanjut kita membuat grafik dari perhitungan tersebut. Kita membuat grafik yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah membuat grafiknya. Nah, untuk yang pertama itu grafik dari kecepatan suara. Seperti biasa langsung kita drag aja, langsung pilih insert dan ke sketcher dan muncullah yang ini. Nah, bisa dilihat untuk kecepatan suara tersebut grafiknya itu dari atas ke bawah, berarti dia menurun, grafiknya menurun. Lanjut kita ke yang kedua, yaitu grafik perubahan kecepatan suara terhadap kedalaman. Nah, sama saja cara membuat grafiknya itu kita drag dulu ke sketcher dan muncullah yang ini. Nah, untuk grafik perubahan kecepatan suara terhadap kedalaman ini menunjukkan yaitu dari kedalaman 750 dia hingga kedalaman 1,5 meter menunjukkan kecepatan suara yaitu hingga 15.541,01. Nah, di sini juga menurun grafiknya. Lanjut untuk ke grafik perubahan temperatur terhadap kedalaman. Grafik ini yaitu sama saja di drag, lanjut ke insert, lanjut ke sketcher. Untuk temperatur terhadap kedalaman yaitu di sini sama saja untuk kedalamannya 750 paling tinggi, lanjut untuk temperaturnya itu berkisar 30 derajat Celcius paling tinggi. Tapi menunjukkan di sini grafiknya menurun. Setelah itu kita ke grafik perubahan salinitas terhadap kedalaman. Bisa dilihat juga untuk cara pembuatannya itu insert ke sketcher bagian 3. Nah, lanjut lagi, ini grafiknya dari 750 itu kedalamannya itu 750 dan paling rendah itu 1,5. Sedangkan untuk salinitasnya berkisar dari 33 hingga 34 PSU. Baik, ini untuk perairan barat daya Sumatera. Selanjutnya itu perairan Nangguru Aceh Darussalam. Sama saja seperti yang tadi, untuk kecepatannya itu grafiknya menurun. Dan cara membuat grafik itu insert ke sketcher, pilih yang sketcher. Dari kecepatan itu dari 1400 sampai 1500. Lanjut lagi untuk grafik perubahan kecepatan suara terhadap kedalaman. Bisa dilihat juga dia menurun juga ya, teman-teman, untuk perairan Nangguru Aceh Darussalam ini. Dan selanjutnya untuk perubahan temperatur terhadap kedalaman, sama saja
sistemnya itu menurun juga. Nah, kalau untuk salinitas ini berkebalikan, teman-teman. Berkebalikan arahnya. Dari 845 hingga ke 50 meter kedalaman. Untuk salinitas paling dalam dia mempunyai salinitas 33 dan paling rendah dari kedalaman 0 meter hingga 200 meter itu berbeda-beda salinitasnya. Untuk 50 meter itu kedalamannya 33,1. Untuk salinitasnya 33,1. Untuk 150 meter itu 35 salinitasnya. Lanjut, untuk grafik bisa dipahami, kita ke pembahasan. Adapun pembahasan yang saya akan bahas di sini yaitu kecepatan suara di dalam air, yaitu berbeda-beda tergantung dengan kondisinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan kecepatan suara dalam air, seperti suhu, salinitas, tekanan, dan lain-lain. Seiring bertambahnya kedalaman di suatu perairan, maka suhunya juga akan semakin turun. Seperti diketahui, laut memiliki lapisan-lapisan tersebut, antara lain lapisan isotermal, thermocline, dan deep layer. Selama dalam perairan, maka salinitas akan semakin tinggi di suatu perairan. Pada praktikum yang telah dilaksanakan dari data pengamatan yang telah didapatkan, juga terlihat adanya perbedaan kecepatan suara antara perairan barat daya Sumatera dengan perairan Nanggul Aceh Darussalam, dikarenakan kecepatan suara dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan tekanan. Mungkin itu pembahasan dari saya. Lanjut kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan kecepatan suara dalam air ini, yaitu satu, kecepatan suara merupakan faktor yang sangat penting dalam survei akustik, terutama survei batimetri. 2, pengambilan data kecepatan suara dapat dilakukan menggunakan conductivity temperature and depth atau CTD atau sound velocity profile atau SVP. Profil kecepatan suara menunjukkan variasi kecepatan suara terhadap kedalaman atau kecepatan suara sebagai fungsi kedalaman. Untuk yang keempat, kecepatan suara dan suhu berbanding terbalik dengan kedalaman. Untuk yang kelima, salinitas berbanding lurus dengan kedalaman. Adapun daftar pustaka atau jurnal yang saya ambil bisa dilihat menurut pendapat dari para ahli. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Jika ada kekurangan itu terdapat dari saya, mohon dimaklumi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.